Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-arif billah hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Keutamaan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, surat Taha ayat 14. Artinya, dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyang itu merupakan bagian daripada khusyuk. Para ulama menjelaskan atau menerangkan apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sembahyang itu. Mereka berkata, khusyuk itu adalah sukunul jawarih ma'ahuduril qalbi. Sukunul jawarih ma'ahuduril qalbi artinya tentram, tenang anggota-anggota tubuh beserta hadirnya hati. Nah, itu disebut khusyuk. Maksud daripada sukunul jawarih, tentramnya anggota itu artinya anggota tubuh kita tidak bergerak kecuali pada hal-hal yang diperintahkan. Kepala, tangan, mata, batis, seluruh tubuh kada bergerak kecuali gerakan itu diperintah. Nah, itu ngarannya adalah sukunul jawarih. Ma'ahuduril qalbi, beserta hadirnya hati. Artinya hati hadir itu an la yatafakkara illa fi ma'na ma yaquluhu min qira'atin aw zikrin aw du'a. Dia tidak berpikir di dalam sembahyangnya itu kecuali pada makna yang ia katakan, kecuali pada makna yang ia sebut, daripada membaca Al-Quran atau zikir atau doa. Nah, itu disebut hudurul qalbi. Contohnya kita membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, sewaktu kita membaca wajjahtu wajhiya, itu hati kita memikirkan apa yang kita baca. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan wajahku, lillazi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi hati kita mesti memikirkan apa yang dibaca oleh mulut kita. Itu ngarannya adalah hudurul qalbi. Kalau kita membaca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita ingat kepada kubur. Nah, itu bukan disebut hadir qalbi, karena kubur itu kada ada sangkut pautnya dengan alhamdulillah, walaupun kubur ini bagian daripada akhirat. Kita mengata alhamdulillah, hati kita ingat waktu kita berjalan di siratal mustaqim. Itu ngarannya kada hadir hati, karena siratal mustaqim itu lain dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita mengata alhamdulillah, dalam hati kita tidak ada lain selain memikirkan bahwa segala puji itu bagi Allah. Zikrin, zikir. Waktu ruku kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu yang kita pikirkan dalam hati kita adalah maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji untuknya. Jadi waktu ruku kada ada lain di hati selain daripada memikirkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu disebut ngarannya adalah hudurul qalbi.
hudur, hadir hati. Nah, syaitan bisa di situ masuk kepada kita dibawanya memikirkan hal-hal yang bersifat akhirat, sehingga kita menganggap bahwa itu adalah khusyuk, padahal salah. Kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Syaitan mengkritikkan di hati kita supaya kita ingat waktu kita ditanya munkar nakir kayak apa, waktu kita kena di padang mahsyar jam apa. Nah, itu adalah sesuatu pikiran yang salah, karena mulut kita pada waktu itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Hati kita mesti memikirkan qul a'udzu birabbin nas itu. Nah, itu ngarannya hudurul qalbi. Doa dalam duduk antara dua sujud kita berdoa, Rabbighfirli warhamni. Nah, hati kita mesti di situ ada satu permohonan kepada Allah, ampunilah ya Allah aku, warhamni kasihilah aku. Nah, hudurul qalbi, hadir hati ngarannya. Nah, jadi hadir hati itu maksudnya adalah bahwa dia tidak berpikir kecuali pada makna yang ia ucapkan, baik itu qiraatul Quran atau zikir atau doa. Karena sembahyang itu pada sumber daripada tiga itu, zikir, qiraatul Quran, dan doa. Waktu kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, anggaplah di situ kita berada di depan makamnya Rasulullah. Nang mana suah ke makam Rasulullah, kau membayangkan kayak apa di makam Rasulullah. Nang kada pernah melihat gambarnya biasa, di situ makam Rasulullah. Jadi sewaktu kita mengata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Rasulullah hadir di hadapan kita. Kalau kita kalau menghadirkan sidin, kita yang hadir di makam sidin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, itu ngarannya hadir hati. Jadi ingat kepada Allah di dalam sembahyang itu merupakan bagian daripada khusyuk. Artinya dirikanlah salat untuk mengingat aku, jar Tuhan. Nah, kedudukan khusyuk di dalam sembahyang, Imam Ghazali mengatakan bahwa khusyuk itu merupakan syarat sah sembahyang. Kalau orang sembahyang itu kada khusyuk, bukan hanya kada diterima tapi kada sah. Yang lain daripada Imam Ghazali ada pula yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan sunat muakkad daripada sembahyang. Sehingga kalau seseorang itu kada khusyuk, sembahyangnya sah namun dia dianggap kada berpahala. Karena khusyuk itu ruhus salah, khusyuk itu merupakan rohnya sembahyang. Hayam itu ada harga amunnya hidup. Kalau hayam mati, buang orang, kada ada harganya lagi. Nah, kayak itu juga sembahyang kita ada punya nilai di sisi Allah kalau sembahyang itu ada khusyuknya. Sembahyang kada ada khusyuk, Allah kada menerima, Allah membuang sembahyang itu. Nah, apakah khusyuk itu disyaratkan di dalam seluruh sembahyang? Nah, satu ulama pun tidak mensyaratkan demikian, karena jelas sudah kada mungkin. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita kawa khusyuk itu jelas sudah kada kawa. Kalau ukuran manusia macam kita, karena hati ini ngarannya kalbun bulak balik, atau matnya tagisir, kita bujurakan tagisir pulang. Nah, yang penting itu khusyuk di dalam sembahyang itu ujar sebagian ulama, pertama di takbir, takbiratul ihram itu mesti khusyuk. Sujud itu jangan kada khusyuk. Rukuk, nah, kalau kada kawa menyeluruh khusyuk itu. Dan Allah Ta'ala berfirman wala takum minal ghafilin, suratul A'raf 205. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini pengertian jangan artinya tegahan. Jangan sampai kita sembahyang itu lalai. Mulai Allahu Akbar untung sadarnya waktu Assalamualaikum. Waktu Fatihah kita kada sadar, rukuk kada sadar, sujudnya kada sadar, semuaan kada sadar. Begitu Assalamualaikum hanya sadar bahwa aku tuntung sembahyang. Nah, ini Allah melarang. Wala takun minal ghafilin, artinya dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa 43. Artinya, dan janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini ayat sebenarnya diturunkan kepada orang-orang yang minum arak. Awal-awal Islam minum arak itu dibolehkan, tapi pada akhirnya minum arak dilarang keras. Nah, pada awal-awal mereka itu masuk Islam, arak masih dibolehkan, sehingga mereka habis minum arak dalam keadaan mabuk dibawa sembahyang. Karena sembahyangnya mengaur, mesti memuji Allah, memuji berhala karena mabuk. Nah, lalu Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sadar. Kalau sudah sadar, nah hanya sembahyang. Ada yang mengatakan mabuk karena banyaknya susah, dan ada yang mengatakan karena cinta dunia. Wahab bin Munabbih berkata, yang dimaksudkan dengannya mabuk itu adalah zahirnya, maka di dalamnya terdapat peringatan atas mabuk dunia, karena Allah menjelaskan sebabnya di mana Dia berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Banyak orang yang kada mabuk arak, tapi inya sembahyang kada tahu apa yang ia katakan karena hatinya entah kemana. Nah, jadi artinya dimaksud mabuk itu bukan hanya mabuk arak, mabuk apapun yang menyebabkan kita lupa terhadap apa yang kita baca, kada sadar dengan apa yang kita kerjakan, dihukumkan mabuk juga. Dia berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat dan tidak minum khamar, padahal ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah. 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 Fatihah.